Shalom. 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 Wah. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam Sekolah Minggu House of Glory. Wah, shalom, shalom. Shalom. Wah, gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu dong. Wah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Siapa yang bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Yuk, kakak mau undang adik-adik buat sama-sama kita mau mulai ibadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah sekali lagi di sekolah minggu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau bersuka cita sebab Engkau telah begitu baik Tuhan sama kami. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini boleh menjadi suatu persembahan yang harum. Kami bersuka cita Tuhan dan kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Mari hadir di setiap rumah kami, mari hadir di setiap hati kami. Dan kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk. Ayo kita berdiri dulu. Kita mau menyanyikan I Will Penguasaan Diri. Wah. Amin. Amin. Dengan sukacita ya, kita nyanyikan dengan sukacita. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Lagi ya, dari awal. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi ya, dengan sukacita, sekali lagi. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Masih ada sukacita adik-adik? Amin. Ayo lebih lagi kita bersukacita ya. Yeay. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, Oh yes. yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan, ku menari dan
sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi dari awal, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Come on. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih lagi kita kan dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sekali lagi mengalir ke sebelah kiri. Come on. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya, mengalir. Kajun saja. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang membuat kita bersukacita? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan dengan keras, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Penuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak mau ajak adik-adik buat kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Karena ini janji Tuhan adik-adik buat setiap kita mau terus dengarkan, kita mau terus ingat bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Bisa dilihat di layar adik-adik untuk firman-Nya, atau adik-adik mau buka sendiri di Alkitab juga boleh banget. Kita mau sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh tutup matanya adik-adik. Kita mau menyembah, kita mau memujikan apa yang menjadi janji Tuhan juga buat kita. Ini doa kami Tuhan, ini iman kami, bahwa Engkau akan menyertai kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. angkat tangannya adik-adik, mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Tuhan
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan, tutup matanya. Shalom adik-adik. Kalian tadi sudah melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan saatnya kita semua adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami semuanya, sehingga kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami semuanya yang mendengarkan akan diberkati firman Tuhan. Kami semua yang mendengarkan akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Tema khotbah minggu ini adalah menguasai diri dalam menyelesaikan tugas. Adik-adik masih ingat I will penguasaan diri kita semester ini? Coba kita ulangi ya. Poin-poin I will penguasaan diri apa saja? Yang pertama adalah tidak bertindak sesuka hati. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga, melakukan perintah meskipun tidak suka. Yang keempat, menahan diri untuk tidak cepat marah. Yang kelima, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Nah, tema kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Penguasaan diri harus kita miliki ya adik-adik ya. Untuk apa sih tujuannya penguasaan diri kita miliki? Supaya kita tidak bertindak sesuka hati, supaya kita mampu melakukan perintah walaupun kita tidak suka, kita tidak cepat marah, kita melakukan hal-hal yang benar.
yang menyenangkan hati Tuhan. Tentunya yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 24 ayat 27 diceritakan bahwa Abraham itu telah tua dan lanjut umurnya. Tetapi Abraham itu sangat diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan Abraham memiliki seorang anak yang bernama Ishak yang tidak atau belum memiliki seorang istri. Nah, tugas siapa ya yang dibebankan oleh Abraham kepada hambanya, yaitu yang bernama Eliezer. Jadi tokoh utama dari cerita di perikop ini adalah Eliezer, seorang hamba Abraham yang paling tua dalam rumahnya. Eliezer diberi kepercayaan oleh Abraham untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mencarikan seorang istri bagi anak Abraham yang bernama Ishak. Nah, kira-kira adik-adik, pekerjaan ini gampang atau sulit? Ya, tentunya tidak mudah mencarikan seorang istri karena ada syarat-syarat khusus ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Eliezer pun tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ada cara-cara yang harus dilakukan Eliezer dalam melaksanakan tugasnya. Nah, siapakah Eliezer itu sesungguhnya? Eliezer adalah seorang hamba Abraham yang dipercaya dan dia berkuasa atas seluruh milik Abraham. Tetapi dengan demikian Tuhan tetap berkenan kepada Eliezer. Ya, hal ini terbukti bahwa tuntunan Tuhan yang luar biasa atas Eliezer ketika Eliezer mendapat tugas dari Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak. Eliezer melakukan dengan senang hati. Dalam firman Tuhan hari ini kita dapat melihat kebergantungan Eliezer kepada Tuhan. Ya, Eliezer menganggap misi ini adalah mustahil. Bagaimana tidak? Karena Eliezer mencari di tempat yang tidak pernah dia kunjungi. Ya, di tempat yang asing dan jauh. Oleh karena itu, Eliezer sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati Eliezer ini. Tuhan menjawab tepat seperti doa Eliezer. Tuntunan Tuhan inilah yang membuat Eliezer ya terheran-heran atas setiap perbuatan Tuhan. Ketika Eliezer selesai melaksanakan tugasnya, Eliezer bersujud menyembah kepada Tuhan. Dalam mengemban tugas, Eliezer melakukan penguasaan diri untuk selalu berserah. Dan kesungguhan hati Eliezer dalam mencari Tuhan inilah yang harus kita miliki. Ya. Tokoh seperti apakah Eliezer ini? Mari adik-adik kita pelajari, ya, kita ketahui siapakah Eliezer ini. Eliezer adalah seorang hamba Abraham yang sangat dipercayai, bahkan seperti anak kandungnya sendiri. Abraham pada waktu itu masih bernama Abram, hendak menjadikan Eliezer sebagai pewarisnya karena Abraham belum memiliki keturunan. Kita baca dari Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, kemungkinan sangat besar Eliezer menjadi pewaris harta kekayaan dari Abraham yang sangat kaya raya ini. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Ketika Abraham dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak,
ia lebih dahulu diakui sebagai pewaris daripada Ishak. Siapa ia? Yaitu Eliezer. Tetapi sejak Ishak lahir, Eliezer tetap memiliki penguasaan diri untuk tetap setia, jujur, tidak ada hawa nafsu, dan tidak ada keinginan untuk menuntut hak waris yang seharusnya dia miliki. Abraham mempercayakan semua harta miliknya kepada Eliezer. Seharusnya ini ya adik-adik ya. Kejadian 24 ayat 2a. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Yang dimaksud di sini adalah Abraham. Eliezer ini menerima kepercayaan Abraham bukan seketika itu saja, tetapi tentunya melalui kepercayaan yang teruji, berproses, sehingga Eliezer menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tetapi Eliezer sangat menguasai diri untuk menjaga kepercayaannya Abraham yang diberikan kepada Eliezer. Dari perkara sederhana dari hari ke hari melalui proses diselesaikan dengan baik oleh Eliezer. Dipercayakan tentunya perkara yang lebih besar lagi untuk diselesaikan Eliezer dengan baik. Adik-adik, haruslah kita semua menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai Sang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi adik-adik, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun itu sederhana, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Contohnya ketika adik-adik diberi tugas oleh guru di sekolah, nah kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, walaupun itu tidak suka. Aduh sulit Bu Guru, aduh sulit, aku perlu berpikir banyak. Nah, ketika kalian sudah memulai mengawali untuk menyelesaikan tugas, pasti Tuhan akan memberkati, menambah-nambahkan kemampuan untuk menyelesaikan dengan baik. Katakan amin. Mau ya adik-adik menyelesaikan tugas sekolah dengan baik? Jangan sampai terlambat, tapi kerjakan dengan tepat waktu. Ya. Contoh lainnya, menjaga adik, menyapu rumah, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Itu adalah tugas yang sederhana. Tapi ketika adik-adik mau mengerjakannya dengan baik, pastilah Tuhan akan lebih memberkati hal-hal yang lebih besar, mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Katakan amin. Hal kedua yang ada di dalam pribadi Eliezer adalah Eliezer itu penuh dengan kesadaran akan tugasnya. Eliezer sadar bahwa tugasnya itu sulit, tapi harus diselesaikan dengan baik. Eliezer adalah hamba yang percaya dan taat dengan rasa syukur. Kemanapun ia dituntun, ia melakukannya. Abraham kira-kira mengutus kemana ya? Abraham mengutus Eliezer ke kota Nahor, ke tempat yang jauhnya atau jaraknya 842 km untuk hanya mencarikan istri bagi Ishak. Jarak 842 meter itu sekitar Jakarta Malang ya. Nah, untuk ke sana bagi zaman dahulu dibutuhkan waktu sekitar 17 sampai 21 hari dengan berkendara onta ya. Kalau saat ini pesawat cepat ya, sekitar 1 jam. Sekalipun jauh dan kelihatan sulit, Eliezer taat dan percaya bahwa Tuhan itu akan menolong
dan menggenapi sesuai dengan harapan Abraham sang tuannya. Setelah memberikan pesan, Abraham meminta Eliezer untuk bersumpah pangkal paha. Ya. Bersumpah pangkal paha adalah sumpah yang paling tegas yang dilakukan dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau saat ini sangat dilarang demi apapun juga. Ya, dari Kejadian 24 ayat ke-34, aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya dari itu berasal dari siapa adik-adik? Dari si jahat. Nah, ketika Eliezer sudah sampai di tempatnya, Eliezer dijamu oleh tuannya. Eliezer dijamu, tetapi dia lebih memprioritaskan Tuhan daripada urusan perutnya, ya. Ini bisa dilihat dari Kejadian 24 ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Dalam perjalanannya kira-kira lapar haus? Tentunya iya. Tetapi Eliezer mengutamakan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini adalah suatu contoh bagi kita semua ya. Ketika kita ditawarkan, adik-adik ditawarkan untuk menyelesaikan tugas sekolah atau bermain game, nah pilihlah yang baik, yaitu teladani Eliezer, yaitu menyelesaikan tugas utamanya, yaitu mencarikan istri bagi Ishak sesuai dengan harapan tuannya Bapak Abraham. Meskipun Eliezer seorang hamba, ia berbicara persis seperti yang dikatakan tuannya. Ia tidak mencuri kemuliaan tuannya. Dia berkata bahwa aku ini, Eliezer ini adalah hamba Abraham. Kita juga harus sadar bahwa sekalipun adik-adik masih muda, masih kecil, kita semua punya tugas, yaitu sebagai pemberita Injil. Kita pun harus belajar menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita katakan amin. Demikian kita juga harus sadar dalam mendapatkan tugas, langkah awal dan langkah akhir harus kita selesaikan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah-tengah, ya, supaya kita dapat menjadi orang yang dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya lama-lama, nah kita tahu akibatnya kalau tidak dipercaya orang, ya, kita akan kehilangan banyak teman. Pribadi Eliezer, ciri-ciri pribadi Eliezer yang ketiga adalah ia terus berdoa untuk menyelesaikan tugasnya. Kita dapat baca dari Kejadian 24 ayat 12 sampai 14 yang dikatakan bahwa sejak ia tiba dengan membawa perintah sang tuannya, ia mulai berdoa. Nah, sebelum dia memulai tugas yang diberikan kepada dia berdoa terlebih dahulu. Ya, dia tahu bahwa Eliezer ini harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena karya Tuhanlah yang akan membuat sebuah mujizat jalan keluar seperti tepat yang diinginkan. Nah, adik-adik, awali segala sesuatu dengan doa, sebab dengan berdoa kita akan menerima jawaban, hikmat, bahkan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita.
Eliezer pun tidak berdoa menurut pikirannya sendiri, tetapi doanya mengandung harapan sang tuannya, ya, sang pemberi tugas. Kita pun harus berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan keinginan daging kita. Eliezer berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya. Ia meminta kepada Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan berkenan kepada tugas yang diberikannya kepada Eliezer. Nah, adik-adik, ketika adik-adik memiliki keinginan, apakah keinginan yang didoakan itu merupakan keinginan diri kita sendiri atau merupakan kehendak Tuhan? Kalau aku mau game online aja, Kak, aku tidak menyelesaikan tugas sekolahku. Nah, kira-kira Tuhan mengabulkan tidak? Nah, adik-adik yang menjawab ya, tentunya tidak. Tuhan akan menjawab apa yang baik bagi kita. Tuhan akan menjawab sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Katakan amin. Dan pada akhirnya Eliezer menemukan seorang anak gadis yang cocok dan baik sesuai dengan yang diharapkan Abraham. Namanya siapa? Ribka, ya, seorang gadis yang parasnya cantik, tingkah lakunya baik, perilakunya sopan dan santun. Nah, kejadian yang dialami Eliezer tentunya bukanlah kebetulan, tetapi terjadi lewat turut campur Allah dan pemeliharaan Allah. Jadi, doa kita adalah doa yang memohon agar Allah lah yang sepenuhnya mengurus tugas-tugas kita. Kita hanyalah melaksanakan dengan segenap hati kita. Dan Eliezer pada akhirnya langsung menikmati jawaban doa itu selesai dia berdoa. Pada akhirnya tujuan Abraham mengutus Eliezer sudah digenapi oleh Tuhan. Maka bersukacitalah Eliezer dan terheran-heran. Sungguh Tuhan, Tuanku Abraham adalah Tuhan yang luar biasa, sanggup memberikan yang terbaik. Katakan amin. Kita pun jika ingin berhasil dalam segala hal, kita harus bisa menguasai diri kita dan wajib berdoa dengan rendah hati kepada Allah agar kita menerima berkat jawaban yang luar biasa baik dari Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Banyak hal ya di dalam kehidupan kita itu tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat-Nya, pengetahuan kepada kita sehingga kita memiliki jalan keluar. Katakan amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mau dikaruniakan perkara-perkara yang besar? Setialah ya adik-adik ya dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan memberkati. Baiklah, kita akan menutup dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, supaya jawaban-jawaban doa Tuhan berikan kepada kami, dan kami diberkati luar biasa. Terima kasih Yesus untuk firman dan tokoh yang menjadi teladan bagi kami. Dan biarlah kami mau menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang telah kita dengarkan akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. 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 Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, kita tutup mata. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga sebentar lagi mau memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, Engkau kuduskan supaya menjadi berkat Tuhan bagi Engkau dan juga menyenangkan hatimu. Berkati persembahan kami Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita karena kami percaya Engkau pasti akan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan kali ini kakak mau kasih pengumuman yang amat penting. Nah, jadi adik-adik bisa fokus ya mendengarkan pengumuman yang akan kakak berikan. Nah, pengumumannya adalah pada tanggal 24 Oktober 2021. Tanggal berapa? 24 Oktober 2021 kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu online via Zoom. Nah, jadi adik-adik ikut ya untuk ibadah online via Zoom pada tanggal 24 Oktober 2021. Tentunya nanti akan ada gamesnya dan akan ada sesuatu yang spesial banget buat adik-adik. Jadi jangan lupa ikut dan nanti pengumuman lebih lanjut terkait dengan link, terkait dengan dress code dan lain-lain akan disampaikan melalui grup sekolah minggu. Oke, pengumuman lain-lain akan disampaikan melalui grup sekolah minggu. Kita akan ada ibadah sekolah minggu online via Zoom 24 Oktober 2021 jam 1 siang. Oke, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Oke, sampai jumpa di ibadah online minggu depan dan juga tentunya di ibadah online via Zoom minggu depannya lagi. See you, Tuhan berkati. Laskar Kristus siap. Wah, kurang semangat.
Laskar Kristus siap. Wah, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi adik-adik. Boleh lambaikan tangannya yang siap untuk memuji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Ia memanggil kita semua adik-adik. Dan kita mau mendengarkan Tuhan. Dan kita mau menjawab, ya Tuhan, ini kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Masih bisa lebih semangat lagi, amin. 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 Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati setiap para adik-adik yang sudah mendengarkan dengan tekun, yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, yang siap untuk diberkati Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri dan kami percaya berkat Tuhan tercurah kepada setiap para adik-adik dan para orang tua. Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kita katakan, amin.